sih yang sebenarnya terjadi pada saat kita mencontek? So, aku mau bahas ini dulu. Oke, ini cukup menarik. Singkat cerita, ini merupakan salah satu pengalamanku ya, yang aku rasakan. Nah, jadi dulu waktu aku kuliah, aku harus akui aku sering sekali mencontek. Ya, benar, aku mencontek. Aku mencontek karena ya aku merasa aku belum siap dan aku nggak tahu gitu. Jadi aku membuat contekan gitu, walaupun kadang nggak dipakai gitu, karena takut gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat kita mencontek? Oke, aku coba telaah dan aku coba brainstorm dulu ya. Aku coba bahas ya. Nah, jadi waktu prosesnya kita mencontek itu adalah ketika kita sedang mengkebut suatu materi atau bahkan kita nggak mengerti suatu materi dan materi itu akan diujiankan besoknya atau mungkin diujiankan minggu depannya. Sehingga kita panik, sehingga kita mencari jalan pintas. Karena tentu saja nilai itu cukup penting sehingga itu bisa berpengaruh terhadap masa depan misalnya gitu. Jadi kita takut dan akhirnya berbuat curang. Nah, itu yang salah satu yang aku rasakan gitu dulu. Mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan gitu ya. Sehingga ternyata ini berefek yang cukup serius ke depannya gitu. Nah, seserius apa sih Bang efeknya? Nah, ini aku coba bahas. Jadi pada saat kita memulai untuk mencontek, kita seringkali kehilangan yang namanya kepercayaan diri. Ya, benar sekali, kehilangan yang namanya kepercayaan diri. Apalagi kalau menconteknya itu sukses gitu. Nah, itu justru lebih fatal. Kalau misalkan menconteknya gagal, ya mungkin kita bisa jadi pertimbangan, mending gak usah mencontek gitu. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika kita mencontek, contekannya itu berhasil dan nilai kita memuaskan, ini yang cukup berbahaya. Bahayanya di mana? Seperti ini. Misalkan nih ada suatu materi, kita panik nih, nggak siap untuk dikerjakan atau nggak siap untuk materi yang bakalan diujikan besoknya misalnya. Jadi kita nyiapin contekan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, pada saat ujian mungkin nggak ketahuan dan kita nyontek, hasilnya bagus, nilai yang keluar mungkin sempurna 90-an, 100 gitu. Tapi itu membuat kita tidak mempercayai diri sendiri. Kita jadi nggak pede dengan diri kita. Jadi ketika orang lain bertanya, kita menjadi takut atau mungkin kita jadi merasa nggak kompeten dan lain sebagainya. Sehingga nilai yang muncul di situ juga kita nggak pede. Itu merupakan hasil keringat kita sendiri. Dan ini berdampak cukup panjang dan cukup serius bagi diri kita. Sehingga saat kita mengerjakan sesuatu atau berbicara tentang suatu topik atau membahas tentang hal yang ada diujiankan itu, kita nggak jadi percaya diri. Padahal sebenarnya ya kita paham-paham aja sebenarnya, cuman kita ada sesuatu lubang atau mungkin ada sesuatu kekurangan atau ada missing puzzle mungkin namanya di dalam diri kita, sehingga membuat kita tidak percaya diri karena kita tahu kalau kita itu curang gitu di awalnya. Jadi kita nggak pede gitu, nggak, kayak ada yang kurang gitu, kayak wah enggak lah, itu bukan aku gitu. Dan ini efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar nilai. Kalau nilai mah ya udah tertulis, udah beres gitu misalkan. Tapi kalau misalkan ini kan berdampak ke dalam hal-hal yang lain. Jadi pada saat kita misalkan dihadapkan dalam suatu kondisi di mana kita panik atau kita nggak siap atau nggak prepare, kita jadi tiba-tiba terpikirkan untuk berbuat kecurangan gitu, misalkan mencontek gitu dan lain sebagainya, jalan pintas gitu. Dan ini efeknya sangat-sangat krusial, apalagi kalau misalkan di kemudian hari jadi ketahuan, kredibilitas kita rusak, image-nya rusak dan lain sebagainya. Nah, ini yang aku sadari, dimana supaya adik-adik di sini yang mulai ujian, nggak apa-apa lah, mending nilainya jelek tapi diri kalian sendiri daripada kedepannya kalian rusak dan merasa kosong dan merasa tidak percaya diri dengan diri kalian gitu. Jadi, dan ini menurutku lebih penting dibandingkan nilai ya, dari menurutku sendiri, karena nilai kan ya apalah gitu. Ya masih bisa diperbaiki juga misalkan next semester dan lain sebagainya gitu. Karena aku juga salah satu yang ngulang juga sih waktu kuliah gitu. Nah, jadi mungkin ini sepele karena jangka pendeknya kita terasa seperti gagal, tapi secara jangka panjang itu bisa nge-gain atau menumbuhkan kepercayaan diri kita. Oh, kalau kita bisa dibandingkan dengan kita mencontek nih, terus nilainya bagus sih memang, cuman ya kepercayaan diri kita rusak gitu, kepercayaan diri kita hancur gitu. Nah, jadi lebih baik ya kayak tadi gitu, jadi lebih percaya diri ke depannya, jadi kita lebih bangga, dan kedepannya kalau misalkan ada hal-hal yang panik ya udah hadapi aja gitu. Kalau misalkan menilai jelek ya memang karena kesalahanku, nggak prepare jauh-jauh hari gitu misalnya. Nah, jadi itu yang terjadi pada saat kita mencontek, suatu dampak yang lebih besar dibandingkan dengan nilai yang cuman short term gitu, lebih long term. Nah, jadi dari sini aku juga merasa
evaluasi diri, oke, lebih mending untuk prepare jauh-jauh hari. Kalau misalkan nggak mau nilainya jelek gitu kan. Tapi kalau misalkan pun dalam kondisi yang terjepit, misalkan panik dan lain sebagainya, ya nggak ngambil jalan pintas karena udah tahu dampak atau efeknya panjang, jangka panjang, bukan sebatas cuma nilai aja gitu. So aku Rafael Purba, semoga membantu. Stay bold dan bye bye.